Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Jadi hari ini pertemuan ke-9 ya di STIMIK 10 November, kuliahan jarak jauh ini, yang dimana sekarang materinya yaitu tentang algoritma perulangan. Jadi algoritma perulangan ini sangat luas ya. Jadi saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama di pertemuan 9 ini menjelaskan tentang perulangan while loop. Kemudian di pertemuan 10 itu perulangan for loop, dan yang pertemuan 11 itu perulangan tentang do while loop. Jadi yang sekarang ini yaitu tentang tentang while loop ya. Apa sih itu perulangan while loop ya? Sebelum mungkin masuk ke perulangan while loop, di sini saya menjelaskan apa sih itu tentang algoritma perulangan. Jadi algoritma perulangan adalah menyelesaikan sebuah tugas yang dilakukan berkali-kali. Ya, berkali-kali dalam artian proses instruksinya sama. Jadi di sini biasanya algoritma perulangan digunakan ketika ada perintah atau statement yang harus dikerjakan sampai beberapa kali. Ya, ini sebagai contoh kita menginput nilai mahasiswa. Ya, ini kebetulan nilai mahasiswanya kita inputkan keperluannya ada 5. Ya, 5 nilai dari mahasiswa yang diberi nama mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini nilai mahasiswa 1 80, 92, mahasiswa 2, mahasiswa 3 45, mahasiswa 456, mahasiswa 560. Nah, ini berbeda-beda ya, setiap mahasiswa punya nilai. Nah, karena ini kebetulan masih 5 ya, jadi kita bisa membuat secara manual inputannya. Nah, tapi kalau kasusnya kita inputkan mahasiswanya 7.000 atau 9.000, kira-kira efektif nggak kita tanpa perulangan? Tentunya tidak ya, karena itu dilakukan terus berkali-kali dengan konsep yang sama. Jadi lebih efektifnya gunakanlah algoritma perulangan. Dia akan membantu teman-teman dalam mengeksekusi program dalam jumlah yang sangat banyak dan dilakukan konsep itu berkali-kali. Nah, tadi saya sudah jelaskan, jadi pertemuan dalam algoritma perulangan itu sangat banyak ya. Ada perulangan, while loop, do while loop, dan for loop. Ya, ini kebetulan tentang di Java ya, base Oracle Academy-nya dengan pedoman Oracle Academy. Jadi dalam Java itu ada 3 konsep perulangan, yaitu while loop, do while loop, dan for loop. Jadi ketiga perulangan ini mempunyai konsep yang berbeda-beda, tapi tujuannya yaitu sama-sama melakukan perulangan. Ya, di mana 3 jenis perulangan dapat digunakan kebanyakan situasi atau kondisi. Jadi proses pemilihan perulangan yang akan digunakan tergantung pada kapan loop harus dimulai, kapan loop harus berhenti, dan yang terakhir tindakan apa yang pada tubuh loop yang akan dilakukan. Jadi, kapan sih kita menggunakan perintah perulangan algoritma perulangan while loop, kapan menggunakan do while loop, dan kapan menggunakan for loop, itu ada situasi atau kondisinya ya. Nanti saya jelaskan mungkin dari while loop, kemudian minggu depan yaitu for loop, dan membandingkan antara while loop dan for loop itu apa sih yang membedakan, dan yang terakhir adalah do while loop. Jadi nanti ada kesimpulannya di do while loop tentang 3 jenis ini, perbedaannya dari mana sih, perbedaan dari sebuah perulangan ini. Ya, ini salah satu kata kuncinya. Jadi kapan sih loop yang harus dimulai, kapan sih loop itu berhenti, dan apa sih yang dieksekusi dalam perulangan tersebut. Oke, saya lanjut. Jadi kalau teman-teman ada yang ditanyakan, bisa raise hand ya, atau chat di kolom chat. Jadi itu tadi pengenalan tentang algoritma
perulangan. Ya, sekarang baru kita akan masuk ke yang namanya perulangan while loop. Ya, while loop ini adalah perulangan yang dimulai dengan mengevaluasi kondisi apakah benar atau tidak. Jika benar, maka statement akan dijalankan dan program kembali lagi melakukan evaluasi kondisi apakah benar atau tidak. Demikian seterusnya hingga kondisi bernilai salah. Jadi perulangan ini mengecek kondisi ya, mengecek kondisi apakah nilainya true atau false. Jadi selama nilai kondisinya itu true, maka perulangan itu akan terus berjalan. Ya, kapan berhentinya? Nah, berhentinya itu ketika kondisi bernilai false. Ya, itu salah satu ciri khas dari while loop. Jadi while loop itu adalah perulangan yang berdasarkan kondisi. Kalau kondisinya ya true, ya terus dijalankan. Tapi kalau sudah berganti false, dia baru akan berhenti. Nah, di sini ya, jika salah, statement akan dilewati dan evaluasi kondisi tidak akan dilakukan lagi. Dengan kata lain, perintah pada statement akan terus dieksekusi selama kondisi condition algoritmanya bernilai benar atau true. Ya, itu secara singkat tadi saya jelaskan while loop itu kayak gimana. Nah, dalam pemrograman, khususnya nanti teman-teman mempraktekkan di Java, di sini membuat pola while loop, ya, kerangkanya kayak gimana sih? Nah, ini salah satu format umum penerapan while loop di pemrograman, yang dimana pertama teman-teman harus buat inisialisasi variabel. Ya, jadi harus ada inisialisasi, mulainya dari kapan ya, mulai dari mana, dari apakah perulangannya mulai dari 1 atau 100. Nah, itu harus namanya perlu inisialisasi variabel. Nah, kemudian barulah kita menggunakan algoritma while loop dan pemrograman dengan cara menambahkan while, ya, tulisan while ini. Kemudian dalam kurung itu kondisinya, ya, kondisinya apa sih? Mungkin jika nilainya lebih besar dari 70, maka dia akan ditayangkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisi, silakan ya. Kondisi sudah saya jelaskan di pertemuan ke-6 ya, tentang struktur keputusan. Gimana kondisinya? Nah, barulah kalau dia bernilai true atau benar, maka dia akan menjalankan body loop-nya, ya, maka menjalankan loop body yang akan dieksekusi. Yang mana sih yang dimaksud loop body? Nah, ini ya, block level scope program ya. Ada kurung korawal buka dan kurung korawal tutup. Ini namanya body programnya ya, body perulangan. Kalau istilahnya di perulangan itu adalah loop body-nya. Jadi ini yang akan dieksekusi, loop body statement-nya ini dieksekusi. Nah, tentu wajib juga dalam while loop teman-teman harus menambahkan yang namanya update. Ya, jadi mengupdate nilai dari inisialisasi variabel. Tujuannya apa? Ya, tujuannya nanti agar bisa nanti dari update variabel inisialisasi bisa nanti berubah kondisinya menjadi false dan akhirnya berhenti. Kalau teman-teman tidak tambahkan ini, ya mungkin akan terjadi perulangan tak terhingga ya, tidak akan berhenti-berhenti. Makanya perlu ada lagi satu tambahan yaitu update untuk nilai variabel yang dilakukan pengecekan kondisi. Nah, ini standar secara teori pembuatan perulangan while loop ya, perulangan while. Nah, ini salah satu contoh pemrogramannya. Jadi di sini kita inisialisasi ya, tadi saya sudah jelaskan inisialisasi itu mulai dari kapan sih, mulai dari mana sih. Nah, ini sebagai contoh ini mulainya dari 0 ya. Kemudian barulah dilakukan perulangan while. Nah, dilakukanlah pengecekan kondisi ya di dalam perulangan while. Nah, ini kalau kita bisa lihat num lebih kecil dari 10. Nah, kalau kita perhatikan dijalankan dalam program,
num lebih kecil dari 10 ini bernilai true atau false? Yang bisa jawab? Num lebih kecil dari 10. Kira-kira hasilnya true atau false? Ini ada 6 orang ya. Ini ada yang kolom chat true. Nah, dari Mok Iqbal. Ya, benar ya. 0 lebih kecil dari 10. Nah, jika nilai true, maka yang dilakukan dalam while loop adalah mengeksekusi loop body. Jadi, di sini menampilkan output the value of num is 0 ya, 0. Kemudian barulah namanya proses mengupdate nilai yang tadi ya di pola. Yang dimana num yang tadi 0 ditambah 1. Maka numnya ini terupdate menjadi 1. Nah, inilah perulangan. Jadi kalau sudah dia bernilai true, maka dia akan balik lagi ke sini. Nah, balik lagi ke atas. Nah, dibalik ke sini, sorry, ke while ini. Jadi dia mengecek num lebih kecil dari 10. Nah, sebelumnya 0 karena sudah diupdate, maka berubah numnya menjadi 1. 1 lebih kecil dari 10. True atau false? Jawabannya. 1 lebih kecil dari 10, true atau false? True, Pak. Nah, true ya. Jadi teruslah berulang sampai nilai numnya adalah 10. Nah, kalau nilai numnya 10 lebih kecil dari 10, true atau false? Ketika numnya 10, di kondisi ini, kira-kira hasilnya true atau false? Yang bisa jawab? Jika numnya nilainya 10. Maka hasil di sini kira-kira true atau false? Oke, nah ini ya. Yang benar jawabannya adalah false ya. Karena 10 itu kan sama dengan 10, nggak lebih kecil. Ya, kalau tadi 0, 1 kan lebih kecil memang dari 10. Tapi kalau 10, lebih kecil dari 10 itu nilainya false. Nah, kalau false, maka dia akan berhenti. Jadi dia langsung loncat ke sini. Maka dia menampilkan output the end. Ya, oke, nanti teman-teman di sini silakan dicoba ya. Sebenarnya apa sih yang keluar dalam potongan program ini? Tapi sudah tadi saya jelaskan. Mungkin nanti silakan dicoba. Pasti dia akan mengeluarkan the value of num is 0 sampai 9. Kemudian menampilkan tulisan yang terakhir di end. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia ya penekanan yang tadi yang saya bilang contohnya. Jadi variabel yang dievaluasi kondisi booleannya tentu perlu dilakukan update ya. Seperti kayak tadi, num sama dengan num plus 1 itu proses update namanya. Yang dimana berfungsi untuk menambah variabel num dengan 1, kemudian ekspresi sebelah kanan simbol sama dengan dievaluasi, dan kemudian nilainya akan diberikan ke identifier ke sebelah kiri. Jadi ini dulu dihitung, 0 tambah 1 hasilnya 1, baru dibawa ke sini. Kebawa ke variabel num. Nah, gimana lebih simpel nulisnya? Nah, bisa teman-teman ganti kalau nambahnya 1 itu bisa diganti dengan lambang num plus plus. Nah, atau mungkin juga kayak ini, total plus num boleh, silakan. Ya. Nah, ini juga lebih singkat, total plus num ya. Jadi ini kalau custom ya, mau numnya itu plus berapa, nah ini custom. Tapi yang paling gampang itu ini. Yang menurut saya ya. Tapi silakan tergantung kreativitas teman-teman.
Nah, ini salah satu contoh latihan ya. Kira-kira siapa yang di depan laptop bisa mengerjakan ini? Share screen terkait latihan 1. Atau mungkin nanti silakan dikerjakan ya di rumah dan diupload sebagai penilaian saya di pertemuan 9 ini ya. Jadi nanti silakan dikerjakan dan diupload nanti di si Pandu untuk latihan ini. Ya, jadi saya mengetahui teman-teman yang mana yang memahami dan yang tidak tentang while loop ini. Ya, silakan nanti dikerjakan di Eclipse-nya atau NetBeans-nya, aplikasi Java. Ini juga latihan 2. Nah, latihan 2 gimana sih coding jawaban dari ini? Batas 3 supaya bisa keluarin output ini, silakan ya berpikir dengan logika teman-teman. Jadi di sini latihan yang kedua tanpa source code ya. Kalau ini kan tinggal teman-teman buat di Java ya, sesuai bahasa program contoh latihan. Tapi kalau yang ini, teman-teman wajib berpikir gimana sih bahasa programnya agar bisa menampilkan seperti ini ya. Jadi tingkatnya lebih susah daripada yang ini ya. Nah, ini juga latihan ketiga, sama juga ya seperti latihan kedua. Silahkan nanti dikerjakan. Saya tunggu jawaban teman-teman di Pandu yang tidak ada batasan waktunya. Mungkin batasan waktu terakhir itu sebelum UAS ya, untuk upload-nya ya latihannya. Oke, ini latihan 3 mungkin ya sudah ada ya tadi jawabannya. Mungkin latihan 2 silakan dicoba. Nah, terus saya lanjut di while loop. Itu ada istilah yang namanya controller loop ya, yang bersifat counter. Istilahnya kalau di gini, counter controller loop ya. Istilah dalam perulangan. Apa sih counter controller loop ini? Jadi perulangan yang dimana kita bisa tahu, kita bisa prediksi kapan perulangan itu berhenti ya. Jadi kalau dalam bahasa gininya, istilah perulangannya namanya counter controller loop, di mana perlu dia ada update counter ya, atau update nilai variabel. Itu yang namanya counter controller loop ya. Jadi bisa diukur dan perlu updater atau variabel untuk melakukan update penambahan sebuah variabel ya. Itu namanya controller loop. Kemudian ada juga istilah di perulangan namanya sentinel controller loop ya. Jadi sentinel controller loop itu merupakan suatu yang berakhir ketika nilai khusus dimasukkan ya. Jadi saya nggak tahu nih kapan perulangan itu berhenti, tapi dia akan berhenti ketika ada inputan nilai khusus yang dimasukkan. Ya, beda dengan counter controller loop. Dia kita sebelum membuat pemrograman kita udah tahu, oh ternyata ini kayaknya dilihat dari codingan dia akan berhenti, dia akan melakukan pengulangan sebanyak 10 kali dan berhenti di angka 10. Nah, kalau sentinel controller loop, kita nggak tahu nih perulangan itu berhentinya kapan ya. Kita hanya tahu dia berhenti ketika nilai khusus dimasukkan. Ya, jadi sifatnya perulangannya yang tidak terbatas karena tidak diketahui sebelumnya berapa kali sih loop yang akan dieksekusi. Nah, biasanya strukturnya itu di kondisinya wajib menunggu inputan ya, inputan dari user, kemudian sama kondisi kondisi dalam perulangan ya. Jadi rule-nya kalau udah nggak sesuai dengan kondisinya di perulangan, maka barulah dia berhenti ya. Jadi selama nilai sentinel tidak sama dengan nilai yang diinputkan oleh user, maka dia akan terus melaksanakan perulangan ya. Tapi kalau sudah sama berarti dianggap berhenti ya, seperti itu. Jadi itu perulangan sentinel controller loop.
Nah, ini salah satu contohnya. Di sistem menanyakan apakah kamu sudah mengerti, gitu contohnya ya. Nah, jika teman-teman entry inputan yang berupa dari kondisi ini, mungkin saya jelasin ya. Jadi sistem Sentinel Controller Loop itu dia melakukan yang namanya menunggu inputan dari user ya, yang tadi saya jelaskan. Inputan dari user ini kalau sudah diisikan, baru dia akan melakukan perulangan. Sebagai contoh, saya menginputkan yes contohnya ya, ketik Y gitu. Nah, maka sistem akan menampilkan output langsung good ya. Tapi ketika teman-teman menginputkan, pertama dia menampilkan output do you understand ya. Setelah itu dia berhenti di sini menunggu jawaban kita ya, jawaban user. Nah, kalau user menginputkan di inisialisasi ini menginputkan huruf N atau N besar atau N kecil, maka secara otomatis menjalankan while loop ini ya. Nah, di sini apakah user nginputin N contohnya, apakah answer sama dengan N atau sama dengan N kecil? Jadi kalau saya inputkan N berarti kan true nilainya ya. Karena true, maka dia akan menampilkan output I will explain again. Bla 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 bla. Now do you understand? Nah, di sini lagi nunggu inputan ya. Kalau sudah ada next ini berarti nunggu inputan. Nah, kalau teman-teman inputkan lagi jawabannya no and kecil, ya sama. Terus lagi nanyain I will explain again bla bla bla. No do you understand? Nah, terus saja gitu kalau teman-teman terus input no n atau n besar atau n kecil. Dia akan terus melakukan perulangan yang kita tidak tahu kapan berhentinya. Ya. Nah, maka kalau kita untuk melakukan memberhentikan perulangan itu, kita cukup menginputkan jawaban yang di line dari n besar dan n kecil. Ya, contoh saya inputkan hurufnya yes itu, maka dia langsung ke sini good menampilkan output good. Nah, itu perbedaan Sentinel Controller Loop sama tadi Counter Controller Loop yang perulangan pertama yang angka 1 sampai 10. Nah, ini latihan tentang counter dan Sentinel ya. Jadi di sini saya kasih teman-teman pelatihan, silahkan kerjakan dengan menggunakan perulangan konsep counter controller loop dan juga konsep Sentinel controller loop ya. Jadi supaya teman-teman juga paham apa yang saya jelaskan sesuai dengan konsep praktek yang teman-teman buat di latihan ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau tidak ada update dalam di sini ya. Kalau update ini kita tidak isikan, maka perulangan bisa terjadi tak berhenti-henti atau tak terbatas. Nah, dalam perulangan itu sifatnya dijelaskan dalam pemrograman disebut infinity loop, perulangan tak terbatas. Jadi ya terus berulang sampai si sistem itu ya rusak atau lain sebagainya. Nah, ini sangat-sangat dihindari dalam pembuatan pemrograman. Janganlah sampai ke infinity loop ini ya. Ini salah satu contohnya, nanti teman-teman bisa coba, atau mungkin saya coba ya, salah satu ya yang infinity loop ini jangan sampai terjadi. Saya coba demokan. Sebentar.
Kalau ada yang tanyakan, bisa raise hand ya, atau kolom chat. Saya tunggu. Sambil membuka project latihan tadi. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Oke, itu ya tadi contoh while loop ya. Mungkin tadi ke-mute ya. Coba saya ulang kembali.
Saya ulang kembali. Nah, lalu sebentar ya. Nah, ini dia ya. Jadi update dalam while loop itu sangat penting ya. Kalau teman-teman nggak isi, dia akan terjadi yang namanya infinity loop seperti ini. Ya, jadi ini kita buat perulangan berdasarkan batas yang diinputkan. Sebagai contoh, kalau kita tidak isi, kalau kita masih normal, while loop yang normal seperti ini, kita isikan batas 4, maka dia akan ke-generate 4 kali. Tapi kalau kita tanpa update ya, tanpa update dalam kondisi ini, maka dia bisa terjadi infinity loop. Ya, jadi kalau saya masukkan 2 aja, sebenarnya kan harus 2 kali perulangan ya, tapi ternyata nggak berhenti. Inilah yang namanya infinity loop, jadi perulangan tak terbatas. Nah, untuk menghentikannya ya kita harus paksa hentikan di sistem ya. Nah, seperti ini. Baru kita bisa tahu berapa kali ini mencetak ya, kita nggak bisa hitung ya, karena terjadi infinity loop. Ya, kira-kira itu contohnya, jadi nanti silakan teman-teman buat latihannya itu yang ada di slide, dikumpul di si Pandu ya. Jadi ini yaitu sudah saya jelaskan tadi seperti apa sih itu perulangan, kemudian contoh-contoh perulangannya dalam pemrograman dan perbedaan-perbedaan seperti counter controller loop dan sentinel controller loop. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Kalau ada yang ditanyakan bisa infokan ke saya ya. Ya, karena mungkin ini sudah berakhir, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom chat ya. Jadi saya tunggu jawaban teman-teman untuk bisa kalau sudah 60% ke atas jawaban teman-teman tidak ada pertanyaan, maka saya bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya, bisa tulis di kolom chat. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan atau tidak. Kalau tidak ada pun silakan juga tulis di kolom chat ya, agar bisa saya ketahui pemahaman teman-teman. Oke, 1 sudah ya dari Muk Iqbal. Yang lain bagaimana? Oke, sudah 2. Oke, 3. 4. Oke ya. Jadi jadi sekian dulu untuk perulangan while loop-nya. Karena teman-teman sudah jajan, minggu depan itu kita lanjut ke for loop ya. Jadi yang hari ini tentang while loop, nah minggu depan for loop dan apa sih bedanya for loop sama while loop. Nah, itu kita bahas di minggu depan. Ya, mungkin karena tidak ada pertanyaan hari ini dan materi sudah saya jelaskan keseluruhan, silakan teman-teman nanti latihan di rumah ya secara mandiri terkait yang sudah saya berikan di slide, latihan-latihannya silakan dikerjakan. Karena ini sudah selesai materi hari ini, jadi saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Sebelum itu, teman-teman tetap jaga kesehatan selama perkuliahan jarak jauh ini, dan segera diselesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan di si Pandu. Ya.
Itu saja informasi dari saya. Saya tutup dengan ucapan selamat siang. Siang Pak, makasih. Yang Siang Pak, terima kasih. ya sama-sama.